Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak bunda yang soleh dan solehah. Hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 3, pembelajaran kedua dan pembelajaran ketiga. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jika kemarin di pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari tentang pelestarian tumbuhan dan pelestarian hewan, serta mempelajari tentang karakteristik negara-negara di ASEAN. Nah, hari ini kalian akan mempelajari tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, jenis-jenis patung. Kemudian perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Jika perkembangbiakan hewan dan tumbuhan kemarin sudah belajar, hari ini Bunda akan mengingatkan kembali ya, hanya mengingatkan saja. Kemudian mengomentari atau menilai suatu kesimpulan. Nah, materi pertama itu ada penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari mengamati. Kita baca bersama-sama halaman 156 ya nak, buka bukunya. Oke, setelah kamu membuka bukunya, mari kita baca bersama-sama. Kucing kesayangan. Setiap hari, Ana bermain bersama kucingnya. Pada hari Minggu, Ana selalu memandikan kucingnya supaya bersih. Hari ini hari Minggu, Ana memanggil kucingnya, Molly, Molly, miau, miau. Lalu, Ana datang. Molly sudah biasa dimandikan. Sesudah dimandikan, Ana mengeringkan Molly dengan handuk. Sesudah kering, Molly juga dikeringkan dengan pengering rambut. Lalu, Molly diberi makanan oleh Ana. Molly makan dengan lahap. Sesudah makan, Molly bermain bersama Ana. Setelah lelah bermain, Molly dan Ana beristirahat. Tidak lama kemudian, Molly dan Ana sudah merasa segar kembali. Molly melihat ada kucing lain. Kucing itu milik sahabat Ana bernama Titus. Sedangkan nama kucingnya Fluty. Molly sangat senang bertemu Fluty. Titus dan Fluty menuju rumah Ana. Lalu mereka bermain bersama. Mereka semua merasa senang. Setelah mengamati peristiwa di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagaimanakah hubungan antara Ana dan Molly? Bagaimana? Apakah mereka baik-baik saja atau mereka bertengkar atau bagaimana? Silakan tulis di bukunya ya, nomor 1. Kemudian nomor 2, apakah pesan moral yang terdapat dalam teks di atas? Nah, apa sih pesan yang dapat disampaikan kepada penulis apa sih pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca? Silahkan ya kalian tulis pesan moralnya. Nah, dari yang cerita yang tadi Bunda sudah bacakan, itu ada penerapan Pancasilanya nak. Sila keberapa? Apakah ada yang tahu? Ya, betul. Penerapan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di situ kan ada menyayangi kucing. Jadi si Ana menyayangi kucing. Jadi itu termasuk penerapan sila kedua. Kemudian, ayo mencari tahu. Nah, mari membedakan hewan kesayangan, ternak, dan hewan liar. Di sini, amatilah gambar yang ada di slide PowerPoint ini. Di sini terdapat hewan anjing, kelinci, burung, tikus, kucing, dan kadal. Nah, di sini ada termasuk hewan kesayangan. Kenapa? Karena hewan kesayangan itu adalah hewan yang dapat kalian pelihara di rumah. Nah, anjing bisa kalian pelihara kan di rumah. Kucing apalagi bisa kalian sayang-sayang, kalian mandikan, kalian beri makan di rumah masing-masing ya kan. Nah, ini merupakan jenis hewan kesayangan. Kemudian,
Nah, di gambar berikut ada hewan apa? Coba, hewan ternak atau hewan liar? Ya, betul. Di gambar yang kedua tersebut, itu merupakan gambar hewan ternak. Apa sih bedanya hewan kesayangan dengan hewan ternak? Nah, kalau hewan ternak itu adalah hewan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, mau dagingnya maupun tenaganya. Contoh sapi. Sapi dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk bahan makanan, kemudian tenaganya juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian kuda. Kuda juga dapat dimanfaatkan tenaganya oleh manusia dan sebagainya. Ya. Kemudian hewan liar. Nah, hewan liar ini adalah hewan-hewan yang terdapat di hutan. Nah, biasanya dia tidak bisa dipelihara dan biasanya hewan-hewan liar ini adalah hewan-hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Contohnya seperti singa, harimau, zebra, jerapah, beruang, dan sebagainya. Nah, sampai sini sudah bisa dipahami ya, Nak? Membedakan hewan kesayangan, ternak, dan liar. Oke. Kemudian, ayo diskusi. Mari buka bukunya dan diskusi halaman 158. Nah, di situ ada sikap yang mencerminkan nilai Pancasila. Oke. Kita diskusi ya. Rajin membantu orang tua memberi makan hewan peliharaan di rumah. Nah, tadi sudah dibahas ya, kalau misalnya menyayangi hewan, itu termasuk penerapan sila keberapa? Ya, betul, sila kedua. Kalau sila kedua berarti simbolnya apa? Ya, betul. Simbolnya itu adalah rantai. Silahkan digariskan ya, Nak. Kemudian, membersihkan kembali sisa-sisa sampah saat tamasya ke kebun binatang. Kalau membersihkan kembali sisa-sisa sampah saat tamasya ke kebun binatang berarti contoh penerapan sila keberapa? Ya, silakan digarisbawahi ya. Kemudian, berdiskusi dan memutuskan untuk melakukan gotong royong yang membersihkan kandang ayam. Nah, kalau misalnya berdiskusi, kata poinnya itu adalah berdiskusi, memutuskan, dan melakukan gotong royong. Berarti sudah jelas ya, itu penerapan sila ke-4. Betul. Kemudian, memberi upah yang layak kepada karyawan di peternakan. Memberi upah berarti memberi upah yang layak berarti itu contoh penerapan sila ke-5. Betul sekali yang sudah menjawab dengan tepat. Kemudian memberi kesempatan beribadah kepada karyawan peternakan ayam. Nah, kalau poinnya tentang beribadah, berarti penerapan sila ke-1, betul. Nah, untuk yang nomor 2, membersihkan kembali sisa-sisa sampah saat tamasya ke kebun binatang. Berarti penerapan sila keberapa? Ya, silakan dijawab ya, Nak. Membersihkan kembali sisa-sisa sampah saat tamasya ke kebun binatang merupakan sila keberapa? Berarti kan kalau membersihkan kembali, berarti kan dia mempunyai tanggung jawab kan sebagai manusia. Nah, kalau poinnya tentang manusia, berarti sila keberapa ya? Nah, di sini Lanjut ya. ada jenis-jenis patung. Silakan buka bukunya halaman 159 ya untuk lebih jelasnya. Di sini ada 3 jenis patungnya. Pertama ada figur, buste, dan torso. Pernahkah kalian mendengarnya? Oke, langsung saja dibahas ya. Nah, di sini ada contoh dari patung figur. Apa sih patung figur itu, Bun? Jadi, patung figur itu adalah patung yang menggambarkan
secara utuh dari atas kepala sampai kaki. Jadi dia memperlihatkan dari atas sampai kaki. Nah, di sini ada contohnya nih, ada Sasuke, ada Naruto, dan ada Gaara. Jadi patungnya ini dari atas kepala sampai kaki. Jadi dia utuh secara keseluruhan ini. Kemudian ada buste. Nah, bisa dilihat kan perbedaannya antara figur dan buste. Kalau buste ini jenis patung yang memperlihatkan dari kepala sampai dadanya saja. Ini namanya buste ya, dari kepala sampai dada. Kalau figur dari kepala sampai kaki, utuh dia. Kalau buste dari kepala sampai dada saja. Nah, kalau torso, nah, dilihat perbedaannya. Bisa dilihat kan, kalau torso ini jenis patung yang tidak ada kepalanya. Jadi dia hanya memperlihatkan bentuk tubuh. Biasanya torso ini dipakai di toko-toko baju atau toko-toko pakaian yang biasanya ada di pasar atau di mall. Ya kan, nih lihat. Tapi kalau torso ini dia tanpa kepala ya. Kalau kita mau mewarnai patung, itu kita bisa menggunakan cat akrilik. Nih seperti ini ya, cat akrilik atau cat minyak. Kemudian kita juga bisa menggunakan cat kayu kalau bahan patungnya terbuat dari kayu. Kemudian kita bisa menggunakan cat air kalau patungnya terbuat dari tepung dan sebagainya, atau lilin bisa juga. Nah, alat-alat yang biasa dipakai untuk membuat patung itu biasanya ada palet atau wadahnya, kemudian ada kuasnya untuk mengecatnya. Nah, biasanya besar kecil kuasnya ini ditentukan sesuai kebutuhannya ya. Nah, lanjut. Di sini ada perkembangbiakan tumbuhan generatif. Masih ingatkah apakah itu generatif? Ya, betul. Generatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara pembuahan. Kalau pembuahan berarti ada betina dan jantannya. Betul. Nih, di sini ada contoh bunganya ya. Nih, ada betina. Masih ingat kan kalau betina itu berarti apa? Putik. Ingat ya, putik. Ingat aja kalau kayak nama perempuan berarti dia putih. Nih, putik tambahin Kak. Kemudian kalau laki-laki atau jantannya biasanya dia namanya benang sari. Nih, benang sari biasanya di sini. Kalau putik biasanya dia berada di tengah-tengah. Betul. Nah, kalau misalnya perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, biasanya dia diawali dengan penyerbukan. Apakah itu penyerbukan? Ya, penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari nih, serbuk sari yang berasal dari benang sari ke kepala putik nih, dia jatuh ke sini. Jadilah penyerbukan. Prosesnya dari serbuk sari jatuh ke kepala putik gitu ya. Kemudian penyerbukannya ini dapat dibantu oleh hewan, oleh angin, dan sebagainya. Masih ingat kan? Nah, kalau misalnya pada bunga biasanya itu dibantu dengan lebah atau kupu-kupu. Nah, lebah dan kupu-kupu itu membantu proses penyerbukan dengan menghisap nektar atau madu pada bunganya. Kemudian setelah terjadi penyerbukan, biasanya dia akan menghasilkan biji nih ya, atau bakal tumbuhan baru. Jadi setelah adanya penyerbukan, kemudian penyerbukannya dibantu oleh hewan, kemudian akan menghasilkan bakal biji nih seperti ini. Nah, bakal bijinya ini terjadi karena karena jatuhnya serbuk sari ke kepala putik ya. Harus paham ya sampai sini.
sekarang ada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kalau tadi generatif secara pembuahan, adanya jantan dan betina. Kalau vegetatif ini tidak melalui pembuahan. Jadi dia berasal dari induknya atau tunasnya. Gitu. Kemudian vegetatif itu terbagi menjadi dua, alami dan buatan. Apa sih bedanya? Kalau yang alami ini prosesnya itu secara alami atau sendiri, tidak dibantu oleh manusia. Kalau buatan ini ada campur tangan manusia atau dibantu oleh manusia dalam proses perkembangbiakannya. Nah, contoh yang alami sudah pasti masih ingat kan? Ada umbi, geragi, akar tinggal atau rizoma, spora, dan tunas. Kemudian yang buatan ada stek, cangkok, tempel atau okulasi, sambung atau enten, runduk atau merunduk, dan kultur jaringan. Ini harus dipahami ya nak, antara alami dan buatan. Karena akan selalu ada di ujian nasional pun ada dan keluar terus setiap tahunnya. Masih ingat kan kalau umbi itu dia yang menggembung atau tertanam di dalam tanah. Contohnya itu ada umbi lapis. Nah, umbi lapis ini biasanya terjadi pada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay karena strukturnya itu kan berlapis-lapis ya, diingat saja. Kemudian ada umbi batang. Nah, umbi batang ini biasanya perkembangbiakannya terjadi di batang. Nah, contohnya ada kentang. Kemudian umbi akar, perkembangbiakannya atau tanaman yang dia itu yang merambat itu ada pada dan akarnya. Contohnya wortel. Lihat ya. Kemudian, kalau yang merambat di bawah itu contohnya ada rumput teki. Kalau misalnya merambat di atas tanah itu ada tumbuhan atau tanaman stroberi. Nih, seperti ini ya, kurang lebih gambarnya tolong diperhatikan ya, Nak. Kemudian ada akar tinggal atau rizoma. Nah, dia itu batangnya terdapat di dalam tanah. Biasanya kalau rizoma ini bisa digunakan sebagai obat-obatan, contohnya jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Nah, bedanya akar tinggal atau rizoma ini nih ya, dia itu batangnya lurus nih, kemudian ditumbuhi oleh daun, batang daun. Nah, kemudian dia lurus. Ada spora. Spora ini adalah bagian bulat yang terdapat di dalam tumbuhan nih. Bisa di belakangnya atau bisa di dalam kantungnya seperti ini kalau tumbuhan lumut gitu ya. Kalau ini tumbuhan paku seperti ini nih. Kalau tumbuhan paku biasanya adanya di bawah. Nih, terjadinya seperti ini ya. Kalau mau lebih jelas dan lengkapnya, silakan pelajari lagi pembahasan sebelumnya tentang perkembangbiakan secara vegetatif yang telah Bunda sampaikan. Kemudian ada tunas. Nah, tunas ini muncul di samping induknya. Tunas tahu kan? Tunas itu adalah anakan dari tumbuhan tersebut. Nih, kalau untuk cocor bebek biasanya tunasnya itu atau tumbuhan barunya itu biasanya ada di daun. Kalau pisang dia biasanya terdapat di batangnya. Kemudian kalau cemara biasanya di akarnya nih, tunasnya tumbuh di akarnya. Lanjut tentang perkembangbiakan secara vegetatif melalui buatan atau dibantu oleh manusia. Itu ada stek. Kalau stek itu dia memotong, prosesnya dipotong kemudian ditancapkan ke dalam tanah. Nah, contohnya ada mawar dan singkong. Kemudian ada cangkok. Di sini ada cangkok. Nah, kalau cangkok ini dia mengikis
batangnya sedikit, kemudian diberikan tanah, kemudian dibungkus dengan kantong plastik bisa, kemudian diikat atas bawahnya seperti ini, dan kemudian nanti akan menghasilkan tumbuhan baru tuh di batangnya. Contohnya ada mangga, jambu, dan jeruk. Kemudian ada tempel atau okulasi. Nah, biasanya kalau tempel atau okulasi ini dia menggabungkan tunas-tunas yang unggul atau yang bagus-bagus gitu, digabungkan. Jadi, nih tunasnya ini dipotong, kemudian ditaruh di batang tanaman lain, kemudian dibungkus lagi atau diikat. Diikat ya. Contohnya itu ada mawar. Ada sambung atau enten. Nah, kalau sambung atau enten ini dia dari tumbuhan lain dijadikan satu. Nih, seperti ini disambung. Jadi ada bagian atasnya, kemudian disambung dengan bagian bawahnya dari tanaman lain, kemudian diikat. Nah, kemudian setelah diikat, ditunggu nanti akan menghasilkan cabang baru atau batang baru seperti itu. Nah, ada runduk. Masih ingat kan kalau runduk itu berarti nih dirundukkan ke dalam tanah. Nah, kemudian yang kecil ini akan menghasilkan tanaman baru seperti ini. Perhatikan ya. Nah, kemudian kalau sudah menjadi tumbuhan baru, kemudian ini dipotong. Nih, dipotong gitu ya. Contohnya ada arbe, stroberi, tebu, dan apel. Kemudian kita masuk ke mengomentari kesimpulan yang baik. Bunda yakin kalian pasti jago lah ya mengomentari atau menilai sesuatu. Nah, sekarang kalian masuk ke materi mengomentari atau menilai kesimpulan yang baik. Bagaimana sih? Pertama, pesan yang ingin disampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi, dalam mengomentari, kalian itu harus menyampaikan pesan yang ingin kalian sampaikan kepada pembaca. Apa sih pesan kalian? Apa sih pendapat kalian tentang cerita tersebut atau teks tersebut gitu. Kalian sampaikan dengan bahasa yang baik gitu. Kemudian komentarilah atau simpulkanlah intisarinya atau ringkasan dari tulisannya gitu. Jadi hanya intinya aja. Jadi ada sesuatu teks kalian baca, kalian ringkas dari tulisannya. Jadi kalau misalnya kalian mengomentari kesimpulan, tidak usah semuanya ditulis. Hanya ringkasan saja yang kalian tulis ya, Nak. Kemudian dimulai dari khusus ke umum. Maksudnya apa sih? Dimulai dari khusus ke umum ini? Maksudnya ini adalah dimulai dulu dari gagasan pokoknya, baru ke gagasan pendukungnya apa. Jadi apa sih yang menggagaskan tulisan tersebut? Apa sih yang menjadi inti pembahasannya? Nah, nanti kalian simpulkan baru. Kemudian menggunakan kosakata baku. Ini sudah kita pelajari ya dari kelas 4. Kosakata baku itu seperti apa? Tinggal diulang-ulang ya. Kalau misalnya kosakata baku itu biasanya terdapat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian cek-cek aja tuh ya. Kemudian ada suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, kalian membuat pernyataan berdasarkan ide pokok. Kan kalian tadi sudah sudah menentukan gagasan pokoknya nih atau ide pokoknya. Nah, kalian buatnya dengan kalimat sendiri nih. Nah, kata kuncinya kalian ambil dari ide pokok dan kalimat-kalimat penjelasnya. Apa atau sih ada yang yang ingin penting-pentingnya ditanyakan? gitu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Oke. silakan catat dulu. Sampai Kemudian nanti setelah kita ada pertemuan di Google Meet, boleh kalian tanyakan ya. Oke, kurang lebihnya terima kasih anak-anak Bunda yang soleh dan soleha atas perhatiannya. Silahkan dipelajari dan diamati lagi videonya. Untuk yang sudah
Untuk yang tadi kalian sudah isi ya, contoh di halaman 158 dan 157 dan 158 itu tidak perlu dikirimkan ke Bunda ya, tapi nanti suatu hari akan Bunda cek apakah kalian sudah mempelajarinya dengan baik atau malah tidak menonton videonya. Oke, jadi Bunda ulang ya. Jadi untuk halaman 157 dan 158 tidak perlu dikirimkan ke Bunda. Cukup kalian isi saja. Nanti sewaktu-waktu akan Bunda cek. Oke? Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semangat terus belajarnya. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.